Penembakan seorang diplomat Indonesia di Peru terjadi saat korban sedang bersepeda bersama istrinya di kawasan permukiman distrik Lince, Peru pada Senin waktu setempat. Korban atas nama Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara pelaku langsung melarikan diri bersama seorang rekannya dengan sepeda motor. Insiden penembakan yang menewaskan seorang diplomat Indonesia di Peru dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Kami juga sudah melakukan pembicaraan lewat telepon pada Ibu Priscilia, istri almarhum, dan juga kepada Duta Besar Ricky di Lima. Selain menyampaikan duka cita kepada keluarga, Menlu Sugiono menyebut telah meminta kepolisian setempat untuk mengusut tuntas aksi penembakan itu. Sebuah mobil jenis MPV hilang kendali hingga menabrak dinding pembatas SPBU di Jalan Raya Parung Ciputat, Depok, Jawa Barat. Mobil sempat menabrak sejumlah sepeda motor sebelum terhenti. Mengetahui kejadian itu, warga di sekitar lokasi langsung beramai-ramai menolong korban. 5 orang terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan warga, mobil dari arah Ciputat menuju Parung itu tiba-tiba kehilangan kendali saat melaju di jalanan menurun. Kecelakaan ini terjadi diduga akibat rem blong tidak berfungsi. Insiden ini kini dalam penyelidikan anggota Laka Lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Aksi pencurian sepeda yang dilakukan seorang pria di wilayah Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku yang menggunakan motor mengamati situasi dan langsung menggasak sepeda yang terparkir di halaman rumah warga. Sepeda incaran dinaikkan ke atas motor pelaku yang memang telah disiapkan. Tak hanya satu, pelaku bahkan mengambil 3 sepeda sekaligus dari 2 rumah berdekatan lalu kabur. Peristiwa pencurian baru diketahui setelah anak korban hendak berangkat ke sekolah dan mencari sepedanya. Korban baru mengetahui kejadian usai memeriksa hasil rekaman CCTV. Setelah dicek di CCTV, ternyata ada orangnya yang mencuri itu tadi, ada yang mencuri. Berapa orang yang mencuri itu, Pak? Ya 1 orang cuma dibawa dengan apa? Ada alatnya, itu loh seperti andang itu loh. Korban yang mengalami kerugian mencapai 3 juta rupiah melaporkan kejadian ini ke polisi dibekali hasil rekaman CCTV. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku emak-emak dengan santai mengajak bicara pemilik toko dengan memesan sejumlah sembako seperti beras dan minyak goreng di toko kelontong Jalan Waru Jaya, Sukma Jaya, Kota Depok. Pelaku juga memesan 90 bungkus rokok dengan berbagai merek. Menurut pemilik toko, pelaku menulis pesanannya dalam jumlah besar pada secari kertas. Setelah mendapatkan puluhan bungkus rokok, pelaku langsung membawanya menggunakan kardus dengan menaiki sepeda motor bersama anaknya. Pelaku juga berjanji akan kembali lagi ke toko untuk mengambil sisa pesanannya, namun pelaku tak pernah lagi kembali. Mau dianterin katanya, tapi saya nggak bisa gitu. Dia minta pon itu, dia nulis sendiri. Oh gitu. Saya itu nggak sadar. Dia mintanya 5 bungkus. Rokok. Saya bilangnya iya aja. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Aksi pencurian dengan berbagai macam modus kian marak. Warga diimbau untuk selalu waspada. Di Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.
Warga Kampung 2 Jalan Sarbini, Jakarta Sampurna, Kota Bekasi digegerkan dengan penemuan bungkusan plastik terlilit lakban di area pemakaman keluarga. Dari rekaman video amatir terlihat warga membuka plastik hitam terlilit lakban yang diduga dibuang ke area makam. Awalnya warga mengira bungkusan tersebut merupakan bangkai hewan. Setelah plastik dibuka, dikagetkan adanya sesosok jasad bayi berjenis kelamin wanita. Awal mula penemuan berawal dari aroma menyengat dari area pemakaman. Jika warga kemudian mencari sumber bau yang menyebar dan ditemukan bungkusan plastik dipenuhi lalat. Bungkusan tersebut diketahui sudah lebih dari 2 hari. Diduga dibuang orang tuanya akibat hubungan terlarang. Plastik hitam. Terus dipakai lakban yang bening itu. Berarti kondisinya sudah tidak bernyawa berarti? Ya mestinya udah nggak bernyawa, orang udah ngeluarin bau. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, polisi kemudian membawa jasad bayi malang ini ke RSUD Kota Bekasi untuk kepentingan visum. Petugas masih memburu keberadaan orang tua bayi malang tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Kericuhan tak terhindarkan saat aksi dilakukan mahasiswa dari berbagai aliansi di Kota Ternate, Maluku Utara. Masa yang berorasi dan mendesak masuk mendekati kantor DPRD Kota Ternate ditahan oleh aparat yang membentuk barikade pengamanan. Aparat pun mencoba membubarkan massa dengan gas air mata dan mobil water cannon. Aksi ini pun membuat massa melempari batu. Kericuhan juga mewarnai aksi mahasiswa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bentrok terjadi antara aparat kepolisian dan ribuan mahasiswa. Aparat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan mahasiswa yang menduduki kantor DPRD Kota Palopo. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak pencopotan Kapolri. Tim Liputan, A-News melaporkan. Yang ada atau yang melekat di badannya Bapak Ibu sekalian. Jadi ultimatum kepada Kapolda Gorontalo, kalau tidak Masa aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Gorontalo. Masa tuntut Polda Gorontalo untuk melepas mahasiswa yang ditangkap petugas pasca bentrok antara mahasiswa dan polisi Selasa malam. Masa menilai penangkapan mahasiswa tersebut tidak mendasar, apalagi saat diamankan para mahasiswa tersebut tidak diperlakukan dengan baik. Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi di depan gedung DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat diwarnai aksi bakar ban. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendorong DPRD Kota Cimahi untuk ikut mendukung RUU perampasan aset pelaku koruptor dan serius menangani soal pengangguran di Kota Cimahi. Untuk meredam suasana, Wali Kota Cimahi Ngatiana bersama Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko turun menemui massa dan berkoordinasi untuk melakukan audiensi. Tim Liputan A-News melaporkan.